Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang anwa'ul khabar. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang apa itu mubtada. Nah, sekarang kita masuk ke khobar. Karena mubtada dan khobar ini dia merupakan satu kesatuan. Yang dimana ada mubtada pasti ada khobar. Qala al-musannif, di sini penulis mengatakan wal khabaru kisman. Khobar itu terbagi menjadi dua bagian. Mufradun wa ghairu mufrad. Satu, ada khobar mufrad. Yang kedua, ada yang namanya khobar ghairu mufrad. Fal mufrad nahu Zaidun qaimun. Maka khobar mufrad itu sama seperti Zaidun qaimun. Zaid sedang berdiri. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kata qaimun. Sedangkan khobar ghairu mufrad itu dia ada 4 macam. Arba'atu asya. Yang pertama ada khobar ghairu mufrad yang terdiri dari jar majrur atau terdiri dari dhorof atau juga terdiri dari fi'il bersama fa'ilnya atau juga khobarnya berupa mubtada dan khobar juga gitu. Nanti insyaallah kita jelaskan lagi setelah ini ya. Nahu qaulika sama seperti kita bilang Zaidun fid dari. Zaid ada di dalam rumah. Nah, maka khobarnya mana? Khobarnya di sini fit dari, satu kesatuan ini. Zaidun indaka, Zaid ada bersamamu. Indaka di sini dia termasuk dhorof. Nah, satu kesatuan dhorof ini kita sebut namanya khobar ghairu mufrad. Zaidun qama abuhu, Zaid ayahnya berdiri. Ini di sini qama abuhu khobar. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun, dan Zaid budaknya pergi. Ini juga dia termasuk khobar gitu. Nah, maka di sini syarahnya, penjelasannya, al khobaru nau'an. Khobar ada dua jenis. Mufrad wa ghairu mufrad. Ada yang namanya khobar mufrad, ada yang juga ghairu mufrad. Nah, maka khobar mufrad, apa sih yang dimaksud khobar mufrad? Jadi mufrad di sini tuh bukan mufrad mutsanna jama', bukan itu ya. Kan kalau mufrad mutsanna jama' itu kan dia masuknya bilangan ya. Tapi kalau khobar mufrad yang dimaksud di sini adalah huwa ma laisa jumlatan wala syibhul jumlah. Jadi khobar yang bukan khobar itu sebuah kalimat atau syibhul jumlah atau yang mirip dengan kalimat. Nahu qaulika Zaidun qaimun, sama seperti kita bilang qaimun. Jelas ya, Zaid berdiri gitu. Zaidani qaimani, dua Zaid berdiri. Wazaiduna qaimuna, Zaid itu berdiri gitu. Jadi intinya yang cuma terdiri dari satu kata. Nah, itu kurang lebih yang kita sebut namanya khobar mufrad gitu. Nah, sedangkan khobar ghairu mufrad atau juga mungkin ada beberapa buku itu yang bilang namanya khobar majmuk. Nah, khobar ghairu mufrad ini bisa disebut sebagai khobar majmuk ya. Ini ada dua bagian. Yang pertama, ada dia berupa jumlah, berupa sebuah kalimat utuh, atau juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu dia yang jar majrur, yang susunannya dari jar majrur, atau susunannya juga dari dhorof. Wal jumlah nau'an. Nah, sedangkan untuk khobar jumlah sendiri dibagi lagi jadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini diawali dengan mubtada. Jumlah fi'liyah ini diawali dengan fi'il. Maka fal ismiyah hiya allati tabda'u bil ism. Dia yang diawali dengan isim. Nah, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Jadi di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama, Zaidun di sini mubtada 1. Jariyatuhu ini mubtada 2. Dhahibatun ini khobar juga, khobar mufrad untuk siapa? Untuk si mubtada 2. Jadi kita sebut khobar 2. Pertanyaannya, khobar satunya mana? Khobar satunya ini. Jariyatuhu dhahibatun. Ini kita sebut namanya khobar 1. Gitu ya. Jadi di sini di dalam mubtada, di dalam khobar ada mubtada khobar lagi, kayak gitu. Atau juga jumlah fi'liyah. Wa hiya allati tabda'u bil fi'l. Ya yang diawali dengan fi'il.
Sama seperti contohnya kita bilang Zaidun koma abuhu. Zaid di sini dia sebagai mubtada. Koma sebagai apa? Sebagai fiil. Abuhu sebagai fa'il. Lah, khobarnya mana? Khobarnya ini. Koma abuhu. Satu kesatuan fiil dan fa'il ini menjadi khobar untuk si Zaid. Gitu ya. Bedanya yang ismiyah sama fi'li ya cuma diawalinya dengan apa gitu aja. Lalu kalau misalnya untuk yang syibhul jumlah ini juga ada dua. Yang pertama ada jar majrur atau ada dzaraf. Maka jar majrur khobar yang disusun dengan jar majrur seperti contohnya Zaidun fid dari. Zaid fid dari. Zaid dia sebagai mubtada, fi sebagai huruf jar, dar ini sebagai isim majrur. Zaidun mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya fit dari, satu kesatuan jar majrur. Ini kita sebut namanya khobar untuk si Zaid. Sedangkan dzaraf nahwu Zaidun indaka. Nah, ini indaka ini dia sebenarnya ada dua ya. Inda di sini dia dzaraf. Huruf kafnya walaupun dia dhamir, dia itu tapi dia menempati kedudukan mudhaf ilaih fi mahalli jarrin mudhafun ilaih gitu. Jadi ketika kita tanya Zaidun dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Indaka dia sebagai khobar gitu ya. Fal hasil, maka hasilnya annal khobar ala tafsil khamsatu anwa. Bahwasanya khobar itu secara rinci dia ada 5 bagian, ada 5 jenis. Yang pertama ada khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jar majrur, sama khobar dzaraf gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada mukhattat atau bagan ya, yang menjelaskan yuwaddih anwa al-khabar ma tamthil, yang menjelaskan tentang bagian-bagian khobar bersama contohnya. Nah, di sini ada khobar. Oke, khobar terbagi menjadi 2. Ada mufrad sama ghairu mufrad. Yang mufrad Zaidun qaimun, dia cuma terdiri dari satu kata aja. Sedangkan khobar ghairu mufrad dibagi lagi jadi 2. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah di sini ada jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Tadi sudah kita jelaskan ya. Zaidun mubtada, jariyah mubtada 2. Dhahibatun khobar 2. Khobar satunya mana? Khobar satunya ini. Jariyatuhu dhahibatun gitu ya. Atau juga ada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Zaidun mubtada, koma fi'il di sini. Abuhu sebagai fa'il. Khobarnya mana? Khobarnya ada koma abuhu. Lalu juga ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini ada jar majrur. Zaidun fid dari fi huruf jar. Dar dia sebagai isim majrur. Khobarnya mana? Fid dari, satu kesatuan. Atau juga ada dzaraf Zaidun indaka. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, di sini contohnya lil khabari mufrad as-sulhu khair. Di sini kita akan ngambil contoh ya. As-sulhu khair, perdamaian itu baik. Nah, maka di sini khair dia sebagai khabar mufrad karena cuma satu. Asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Nah, ini gimana? Asy-syamsu dia sebagai mubtada. Wa ada huruf athof. Berarti al-qamar di sini dia sebagai ma'tuf. Ingat ya. Jadi mubtada itu dia cuma satu aja gitu. Nah, ayatani baru di sini dia sebagai khobar. Min ayatillah, min huruf jar, ayati isim majrur, wa huwa mudhaf, Allah mudhaf ilaih gitu. Jadi mubtadanya asyamsu, khobarnya ayatani. Dia tetap terhitung sebagai khobar mufrad. Kenapa? Karena dia cuma satu aja gitu ya, atau misalnya satu kata yang benar-benar menjelaskan, sisanya tergantung i'rabnya masing-masing. Lalu ada khobar jumlah ismiyah. Al-ghadabu akhiruhu nadam. Marah itu akhirnya penyesalan. Al-ghadab di sini dia sebagai mubtada. Akhiruhu, akhiru di sini dia sebagai mubtada 2. Nadamun khobar 2.
Mana khobar satunya? Khobar satunya akhiruhu nadamun gitu. Alkitabu naf'uhu azimun. Buku itu manfaatnya besar. Alkitab mubtada 1, naf'uhu mubtada 2, azimun khobar 2. Khobar satunya mana? Naf'uhu azimun gitu ya. Atau juga khobar jumlah fi'liyah. As-sidqu yanju qailuhu. Jujur itu menyelamatkan orang yang bilang, orang yang berbicara. Maka as-sidqu di sini dia sebagai mubtada, yanju sebagai fa'il, qailuhu sebagai yanju fi'il, qailuhu sebagai fa'il. Khobarnya mana? Yanju qailuhu. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuhu. Orang yang sopan itu mencintai saudaranya. Nah, di sini mu'addab dia sebagai mubtada, yuhibbu sebagai fi'il, ikhwanuhu sebagai fa'il. Khobarnya mana? Khobarnya yuhibbu ikhwanuhu. Atau yang terakhir khobar syubuhul jumlah, al-barakatu fil bukuri. Berkah itu ada di pagi hari. Nah, ini fil bukuri sebagai khobar. An-namimatu min khisalid dhamimah. Min khisalid dhamimah ini dia sebagai khobar. As-safaru ghodan. Ghodan ini dia sebagai dzaraf ya. Dzaraf yang mansub. Maka di sini ghodan dia kedudukannya sebagai khobar dan safar dia sebagai mubtada. Ya, syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.